Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laili, saya dari semester 9. Di channel kita kali ini kita akan membahas sedikit tentang studi ilmu Al-Quran dan tafsir, baik dalam penafsirannya maupun di dalam kelasnya. Saya akan memberi pengertian sedikit tentang 3 poin dasar ilmu Al-Quran dan tafsir. Yang pertama yaitu Al-Quran sebagai pedoman kita dalam memahami ajaran Islam, yang dimana cara memahami ajaran Islam ialah dengan studi Al-Quran dan tafsir, dan di dalamnya juga akan selalu bersinggungan dengan Al-Quran dan juga penafsirannya. Yang kedua yaitu studi ilmu Al-Quran dan tafsir akan membantu menggali makna dan hikmah dari ayat-ayat Al-Quran. Kenapa ilmu Al-Quran dan tafsir itu sangat penting? Karena di semester 1 sampai semester 7 materinya itu banyak membantu kita dalam menggali makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Juga tidak hanya dilihat dari teksnya saja, maka diperlukan juga melihat dari konteks ayat dalam surat tersebut. Dalam tafsir juga menjelaskan berbagai metode tafsir seperti asbabun nuzul dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu dengan adanya kita melakukan studi ilmu Al-Quran dan tafsir, dapat menghindari kita dari penafsiran yang keliru dan menyimpang, seperti contoh ayat dalam surat Yusuf ayat 28 yang artinya tipu daya kaum wanita itu sangatlah hebat. Dan dengan adanya makna tersebut, sebagian kaum lelaki itu mengutip dari satu kalimat dan dijadikan bahan tameng dan mengejudge bahwa wanita itu adalah wanita itu sangat membahayakan karena memiliki tipu daya yang mereka miliki tanpa mereka tahu apa maksud dari makna ayat tersebut, tanpa mereka memahami isi dari arti tersebut, dan akhirnya menimbulkan penyimpangan dan di dalam tafsir Al-Quran tersebut gitu. Selanjutnya yaitu adapun beberapa generalnya ilmu Al-Quran dan tafsir ini juga memiliki beberapa materi seperti ulumul Quran yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran dan tafsir, seperti ulumul Quran, qiraah sab'ah, bahasa Arab, ilmu hadis, seperti itu, yang dimana dalam ulumul Quran itu di dalamnya juga menjelaskan tentang apa itu asbabun nuzulnya, seperti apa jenis-jenisnya, ayatnya itu sudah muhkam atau mutasyabihat atau belum, dan juga di dalam qiraah sab'ah menjelaskan beberapa penyebab kenapa Al-Quran itu bisa berbeda-beda bacaannya, dan akan mempelajari tafsir di dalamnya juga metode apa yang digunakan dalam tafsir tersebut, apakah ijmali atau dan sebagainya. Selanjutnya juga mempelajari tentang corak tafsir, apakah bercorak tasawuf, bercorak ilmu, atau bercorak sains atau juga biologi ijmali dan lain sebagainya. Lalu di dalam tafsir tersebut termasuk dalam klasik atau modern atau kontemporer seperti itu. Dan kita pun juga mempelajari tentang ilmu hadis di sananya, karena ilmu hadis itu juga menjadi pelengkap dalam pemahaman kita dalam memahami Al-Quran seperti itu. Karena di dalam Al-Quran juga ada surat yang ada ayat yang menjelaskan tentang menyerukan untuk sholatlah. Namun di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara detailnya cara-cara urutan yang benar sholat itu bagaimana, wudhu itu urutan benarnya bagaimana, itu ada di dalam hadis. Maka pelengkap Al-Quran, hadis juga sebagai pelengkap dalam Al-Quran untuk memahami Al-Quran. Selanjutnya itu ada bahasa Arab, karena dengan adanya kita faham dengan bahasa Arab, agar kita mengetahui mana akar kata dari Al-Quran gitu. Dan terkadang juga banyak cara pelafalan yang salah juga bisa menyebabkan penafsiran juga salah seperti itu. Dan tidak lupa karena Al-Quran sendiri juga berasal dari bahasa Arab.
Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.